Iran merespon kembali Donald Trump ke Gedung Putih dengan mempercepat modernisasi persenjataannya. Langkah ini tak hanya untuk memperkuat pertahanan Iran, tetapi juga sebagai antisipasi terhadap potensi serangan Israel. Dengan situasi geopolitik yang semakin tegang, Iran menunjukkan kesiapan penuh dalam menghadapi kebijakan agresif Trump di periode kedua kepemimpinannya. هیچ اهریمنی جسارت اینکه تفکر اینکه Iran kini semakin diperhitungkan dalam pengembangan amunisi dan drone tempur. Negara ini telah mengalami lompatan signifikan dalam teknologi drone, menjadikannya salah satu pemimpin di Timur Tengah dalam industri ini. Kemajuan pesat ini membuat banyak negara mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap kapabilitas drone Iran yang kini berperan besar dalam strategi pertahanan dan ofensif mereka. بیش از 100 فروند از پهپادهای رزمی شناسایی در Sebagai bagian dari penguatan militer, Iran kini memiliki kapal induk khusus yang sepenuhnya didedikasikan untuk operasi drone tempur. Kapal ini diberi nama Shahid Beheshti, dan keberadaannya tak lepas dari arahan pemimpin agung Ali Khamenei. Khamenei menegaskan pentingnya ekspansi ke wilayah pesisir, pulau-pulau strategis, serta perairan Iran, guna memastikan bahwa area yang diklaim Iran tetap berada dalam perlindungan dari ancaman asing. Kehadiran Shahid Beheshti menjadi wujud nyata dari strategi pertahanan yang dirancang untuk menghadapi musuh-musuh Iran di kawasan. Kapal induk ini berpotensi mengubah dinamika pertempuran di perairan regional. Salah satu perwakilan militer Iran bahkan menyebutkan bahwa Shahid Beheshti lebih dari sekadar kapal induk drone, melainkan sebuah platform perang laut yang terintegrasi. Ini mengindikasikan bahwa Iran tidak hanya memperkuat pertahanannya, tetapi juga mempersiapkan strategi serangan balik yang lebih taktis, khususnya terhadap ancaman yang mungkin muncul akibat kebijakan Trump yang lebih agresif di Timur Tengah. Tapi seberapa besar kapabilitas sebenarnya dari kapal induk ini? Menurut berbagai pernyataan pejabat Iran, Shahid Beheshti memiliki kemampuan yang tak bisa diremehkan. Kapal ini didesain sepenuhnya dapat dioperasikan dari jarak jauh tanpa perlu awak di dalamnya. Konsep ini tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga meminimalkan resiko korban jiwa dalam skenario pertempuran. Jika kapal ini mengalami serangan musuh, Iran dapat mengendalikannya dari lokasi yang lebih aman, menjadikannya senjata strategis yang sangat sulit ditaklukkan. Meskipun kapal induk drone Shahid Beheshti dikendalikan dari jarak jauh, jangkauannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Panglima Garda Revolusi Iran mengklaim bahwa kapal ini mampu mengitari planet sekali putaran, menunjukkan kapasitas operasional yang jauh melampaui Timur Tengah. Jika klaim ini benar, Iran kini memiliki alat tempur yang bisa menjangkau hampir seluruh perairan dunia, menjadikannya ancaman serius bagi musuh bebuyutan mereka, Amerika Serikat. Namun bagaimana mungkin kapal tanpa awak bisa menjelajahi samudra sejauh itu? Bukankah kendali jarak jauh biasanya memiliki batasan jangkauan? Jawabannya ada pada satelit Iran yang baru-baru ini diluncurkan ke orbit. Satelit tersebut bernama Soraya, ditempatkan pada ketinggian 750 km di atas permukaan bumi. Dengan sistem komunikasi yang ditingkatkan, Iran kini dapat mengendalikan berbagai unit militernya dari jarak jauh, termasuk Shahid Beheshti, tanpa dibatasi oleh jangkauan sinyal konvensional. Selain dukungan satelit, ada faktor lain yang membuat kapal ini mampu beroperasi dalam jangka waktu lama. Efisiensi konsumsi bahan bakarnya. Menurut sumber Iran, Shahid Beheshti dapat beroperasi selama 1 tahun penuh tanpa perlu mengisi bahan bakar. Namun, ini menimbulkan pertanyaan baru. Apakah kapal ini menggunakan tenaga nuklir? Iran sendiri tidak mengonfirmasi apakah kapal ini ditenagai oleh reaktor nuklir. Tetapi jika memang iya, usia operasionalnya terasa terlalu singkat. Sebagai perbandingan, kapal induk kelas Nimitz dan Ford milik Amerika Serikat mampu beroperasi selama 20 hingga 25 tahun sebelum membutuhkan pengisian ulang bahan bakar nuklir. Nah, dari sini,
Hipotesis yang muncul adalah Shahid Beheshti mungkin telah mengadopsi teknologi tenaga nuklir, tetapi belum setingkat kapal induk Amerika Serikat. Kemungkinan besar, reaktor nuklirnya hanya digunakan sebagai tenaga penggerak untuk propeller, sementara sistem lainnya masih mengandalkan sumber energi konvensional. Sejumlah pengamat melihat bahwa kehadiran kapal induk drone Shahid Beheshti tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Mereka menilai ada campur tangan sekutu utama Iran yakni Rusia dalam pengembangannya. Dugaan ini muncul karena desain Shahid Beheshti memiliki kemiripan mencolok dengan kapal induk Rusia Admiral Kuznetsov. Kesamaan yang paling menonjol ada pada landasan pacunya yang menggunakan ski jump di ujung haluan, sebuah fitur khas yang juga ditemukan di Admiral Kuznetsov. Ini berbeda dengan kapal induk Amerika Serikat yang menggunakan Electromagnetic Aircraft Launch System atau EMALS untuk meluncurkan jet tempur dengan lebih efisien dan presisi. Namun, apakah hanya desainnya yang membuat Shahid Beheshti istimewa? Tentu tidak. Kapal ini dilengkapi landasan pacu sepanjang 180 meter, memungkinkan peluncuran dan pendaratan drone berukuran besar seperti Kaher dan Mohajer 6. Keunggulan ini meningkatkan daya tempur Iran, mengingat drone-drone besar ini mampu membawa persenjataan yang lebih berat serta bertahan lebih lama di udara. Bahkan dengan ukuran yang cukup luas, kapal ini juga masih mampu menampung beberapa helikopter, menambah fleksibilitas operasionalnya di laut. Lebih dari sekadar pangkalan drone terapung, Shahid Beheshti memiliki kemampuan tempur yang cukup lengkap. Kapal ini disebut mampu meluncurkan rudal jelajah jarak jauh, mempertahankan diri dari serangan udara, serta menjalankan misi strategis lainnya, seperti pemindahan speedboat ke wilayah terpencil dan operasi penanaman ranjau laut. Dengan berbagai peran ini, kapal induk drone ini menjadi elemen vital dalam strategi pertahanan Iran, khususnya di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di Timur Tengah. Hadirnya Shahid Beheshti juga memberikan solusi bagi Iran dalam memperluas operasi militernya di laut menggunakan drone. Sebab, kebanyakan drone memiliki keterbatasan jangkauan operasional dibandingkan dengan rudal konvensional. Dengan kapal ini, Iran dapat memperpanjang daya jangkau drone-drone tempurnya, memungkinkan mereka menjalankan operasi jauh dari wilayah daratan. Terlebih lagi dengan landasan pacu sepanjang 180 meter, kapal ini mampu membawa sedikitnya 60 unit drone besar di tengah lautan, menjadikannya ancaman yang harus diperhitungkan oleh musuh-musuh Iran. Amerika Serikat seringkali mengirimkan kapal induknya ke Timur Tengah sebagai bentuk dukungan terhadap sekutunya Israel. Meskipun alasan resminya adalah menjaga stabilitas kawasan, kehadiran armada tempur Amerika Serikat ini justru memicu ketegangan dengan Teheran yang menganggapnya sebagai ancaman langsung terhadap keamanannya. Sebelum kehadiran Shahid Beheshti, Iran mengalami kesulitan dalam menghadapi dominasi kapal induk Amerika Serikat di wilayah ini. Namun, dengan adanya kapal induk drone ini, kini Washington harus lebih berhati-hati dalam menempatkan armadanya di Timur Tengah. Shahid Beheshti bisa menjadi ancaman nyata bagi Angkatan Laut Amerika Serikat, memaksa mereka untuk mempertimbangkan ulang kehadiran militernya di perairan tersebut. Ancaman bagi Amerika Serikat semakin meningkat dengan dukungan dari proksi Iran di Yaman, yakni Houthi. Kelompok ini telah terbukti mampu mengganggu jalur perdagangan dan operasi militer Amerika Serikat di Laut Merah. Jika Shahid Beheshti dan pasukan Houthi beroperasi secara bersamaan, maka Amerika Serikat akan semakin sulit mempertahankan dominasinya di kawasan ini. Bahkan meskipun Israel memberikan dukungan militer kepada Amerika Serikat, perpaduan antara kapal induk drone dan kekuatan maritim Houthi dapat menjadi kombinasi yang sangat sulit untuk dihadapi. Dengan strategi ini, Teheran semakin memperkuat pertahanannya terhadap potensi serangan dari Israel dan sekutu baratnya. Namun jauh sebelum kehadiran Shahid Beheshti, Iran sebenarnya telah memiliki kapal perang yang dirancang untuk membawa drone ke lautan. Kapal tersebut adalah Irin Makran.
yang telah bertugas di Armada Selatan Iran sejak 2021. Nama kapal ini diambil dari wilayah pesisir di Tenggara Iran yang menjadi salah satu lokasi strategis bagi Angkatan Laut negara tersebut. Jika dilihat lebih dalam, Irin Makran pada awalnya merupakan kapal tanker minyak mentah yang kemudian diubah menjadi kapal perang multifungsi. Namun pertanyaannya, seberapa efektif kapal ini dalam operasi militer maritim? Dari segi spesifikasi, Irin Makran memiliki panjang 230,13 meter dan lebar 42 meter, menjadikannya salah satu kapal terbesar dalam armada Angkatan Laut Iran. Dengan ukuran yang masif, Iran memanfaatkan sebagai landasan untuk drone dan helikopter, memungkinkan operasi militer jarak jauh dengan fleksibilitas tinggi. Keunggulan lainnya terletak pada dek helikopter yang mampu menampung hingga 7 unit, serta platform khusus untuk peluncuran drone-drone tempur Iran. Selain itu, ruang dek yang luas juga memungkinkan pemasangan sistem persenjataan berat, seperti peluncur rudal tetap dan bergerak, artileri roket berkaliber besar, serta sistem radar canggih. Namun di balik semua keunggulannya, Makran memiliki satu kelemahan besar, minimnya sistem pertahanan udara. Meskipun secara teori rudal permukaan ke udara dapat dipasang, kapal ini tampaknya tidak dilengkapi sistem pertahanan yang memadai, membuatnya rentan terhadap serangan udara musuh. Karena itulah kehadiran kapal induk drone Shahid Beheshti menjadi solusi atas kekurangan yang dimiliki Makran. Iran belajar dari pengalaman sebelumnya, dan dalam pengembangan kapal induk drone terbarunya, mereka memastikan bahwa Shahid Beheshti sudah dibekali sistem pertahanan udara yang lebih kuat.